akan coba nih implementasikan operasi-operasi yang ada ya. Yang pertama kita akan coba eh, implementasikan operasi dari selection atau select ya. Nah, kita masuk contohnya. Yang pertama di sini ya. Contoh yang pertama, query-nya ya di sini ya, query-nya. Tampilkan daftar dosen yang tempat lahirnya di Bekasi. Tadi teman-teman sudah lihat tabel dosen ya. Tabel dosen data value-nya itu apa saja. Ya. Nah, ini dosen, ini tabel dosen. Ya, ada datanya seperti ini. Nah, kita mau coba implementasikan operasi selection dengan soal atau contohnya seperti ini. Ya, kita ingin tampilkan daftar dosen yang tempat lahirnya di Bekasi. Ya, yang di Bekasi. Kalau kita lihat data value-nya, belum kita implementasikan ya untuk operasi selection-nya. Di sini akan dilihat ya, akan terlihat pastinya adalah tadi yang ditanya adalah apa? Kotanya ya atau tempat lahirnya. Yang Bekasi yang diminta. Sini, tempat lahir di Bekasi. Nah, kalau kita kembali lagi ke data value-nya di sini tempat lahirnya di Bekasi, ada berapa data yang akan muncul di sini? Ya, akan ada berapa data yang muncul di sini. Kita lihat. Di tempat lahirnya Bekasi. Oh, Dewi Anjani ya. Tempat lahirnya Bekasi. Sama siapa satu lagi? Cokro. Ya, Cokro di Ningrat, Bekasi. Ada dua baris data yang tempat lahirnya adalah di Bekasi. Kalau datanya sedikit seperti ini masih kita bisa lihat ya secara manual. Tapi kebayang kalau datanya banyak banget. Ya. Nah, kita akan coba implementasikan operasi selection di query prosedural. Ya. Nah, ini tampilkan daftar dosen yang tempat lahirnya di Bekasi. Aljabar relasionalnya ini yang kita buatkan. Ya, lihat operatornya ya. Nah, kita akan gunakan adalah selection, operasi selection. Ya, lihat di sini untuk simbol selection-nya. Selection tempat lahir sama dengan Bekasi. Ya, sama dengan Bekasi. Dari tabel dosen. Cara bacanya. Ya, karena di sini kita ingin menampilkan daftar dosen yang tempat lahirnya adalah di Bekasi. Kita akan select dulu nih. Yang diminta adalah tempat lahir. Ya, tempat lahirnya adalah Bekasi. Ya, buatkan seperti ini. Kemudian dari tabel mana? Kita harus tahu dari tabel mana? Tabel dosen. Nah, inilah untuk operasi query proseduralnya. Ya. Nah, hasilnya adalah ya ini. Oh, ada 3 ternyata ya. Saya kurang 1 tadi ya. Ternyata ada 1 lagi Triyatno, ya tempat lahirnya Bekasi. Tuh, data segitu aja saya sudah salah ini ya, lihat ya. Kebayang kalau datanya banyak kita lakukan secara manual. Ya. Nah, oh ini muncul. Nah, kalau selection ya menggunakan simbol seperti ini notasinya. Nah, kalau seperti ini aljabar relasionalnya, maka yang akan muncul itu adalah ya begini hasilnya. Karena select tempat lahir Bekasi dari tabel dosen, berarti yang akan muncul itu disaring, hanya yang tempat lahirnya di Bekasi. Baris-baris yang
tempat lahirnya di Bekasi. Ya. Nah, kemudian contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya. Tampilkan daftar dosen yang tempat lahirnya di Jakarta atau Bogor. Nah, kita lihat di sini ada bacaan atau. Kita lihat lagi, di sini ada predikat kombinasi ya, predikat majemuk kita bisa gunakan and dan or. Ya, lihat di sini nih simbolnya, notasi yang digunakan. Ya, and dan or. Ya, kalau and seperti ini, kalau or seperti ini. Ya, nah kita lihat, kita itu ingin menampilkan dari tabel dosen, ya, diingat kembali tabel dosennya itu tadi ada berapa baris, berapa isi, ya. Nah, yang ingin ditampilkan itu adalah dosen yang tempat lahirnya di Jakarta atau Bogor. Ingat lagi, ya, untuk mata kuliah sebelumnya ya ada kalkulus ya mungkin bahas nggak ya tentang ini ya, atau logika matematika ya, kalau dulu tuh logika boolean mata kuliahnya ya. Nah, kalau atau predikat majemuk atau itu muncul kedua-duanya atau salah satunya, ya itu yang harus dipahami. Ya, aljabar relasionalnya yang ingin kita tampilkan adalah ini, dosen-dosen yang tempat lahirnya di Jakarta atau Bogor. Nah, kita buatkan aljabar relasionalnya. Selection tempat lahirnya apa yang diminta? Jakarta atau gunakan predikat majemuknya, tempat lahirnya sama dengan Bogor. Dari tabel apa? Tabel dosen. Kita lihat hasilnya. Ya, lihat hasilnya. Di sini hasilnya adalah semua fieldnya masih utuh, semuanya muncul. NID, nama dosen, tempat lahir, tanggal lahir, ya, jenis kelamin, alamat, kota, kode pos, gaji pokok, muncul semuanya. Hanya saja data yang dimunculkan, baris yang dimunculkan, record yang dimunculkan itu hanya dosen yang tempat lahirnya di Jakarta atau Bogor. Ternyata ada 4 data, 4 baris, 4 record yang muncul. Ya, dosen yang lahirnya di Jakarta atau Bogor. Atau di sini berarti muncul kedua-duanya, baik Jakarta maupun Bogor. Ya, nah ada 4 data di sini. Ada 2 dari Jakarta, ada 2 yang Bogor tempat lahirnya. Ya, oke. Kemudian contoh berikutnya, di sini kita akan tampilkan daftar dosen yang tempat lahirnya di Bogor. Ya, diingat, kita mau nampilin nih data dosen yang lahirnya di Bogor. Terus, nggak cuma di Bogor doang, tapi jenis kelaminnya adalah pria. Kalau misalnya di Bogor tempat lahirnya, tapi kalau jenis kelaminnya perempuan nggak akan muncul. Ya, ada kondisi bahwa yang ingin dimunculkan itu adalah tempat lahirnya Bogor dan jenis kelaminnya pria. Ya, nah kalau misalnya tempat lahirnya Bogor tapi wanita yang nggak akan muncul, karena yang diinginkan adalah pria. Ya, ini aljabar relasionalnya. Selection tempat lahir sama dengan Bogor dan ya, predikat majemuknya dan jenis kelaminnya itu adalah pria. Jenis kelamin sama dengan pria dari tabel mana? Tabel dosen. Maka hasilnya adalah ya, field-nya masih lengkap karena kita selection, berarti dia akan menampilkan seluruhnya. Kita akan batasi adalah barisnya yang muncul. Ya, kalau untuk selection. Dia bisa membatasi barisnya sesuai dengan perintah kita. Aljabar relasionalnya, apa yang diinginkan. Ya.
Nah, hasilnya adalah ada 2 data, 2 baris, 2 record di sini yang muncul. Ya, bahwa yang tempat lahirnya di Bogor dan jenis kelamin pria itu ada 2 data. Ya, aljabar relasionalnya yang harus diperhatikan ini, bahwa ingin menampilkan data seperti ini, aljabar relasionalnya bagaimana? Ya, nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, kita akan select tempat lahir sama dengan Bogor dan jenis kelamin pria sama dengan dosen dari tabel dosen. Ya, gampangnya adalah pada saat teman-teman akan membuatkan aljabar relasionalnya, lihat query yang diinginkan. Lihat soalnya lah gitu. Gampangnya. Lihat soalnya. Oh, dari tabel dosen, kita fokus ke relasi dosennya. Kemudian yang ingin ditampilkan itu adalah apa? Tempat lahir. Berarti kita akan select tempat lahirnya. Lihat di sini, ada operasi apa, ada operator apa, predikat apa yang mau kita sematkan di sini. Dan, oh ya, lihat lagi soalnya. Apalagi nih? Oh, jenis kelamin. Lihat lagi, jenis kelamin itu penulisannya gimana, field-nya di tadi ya, yang sudah kita pelajari di awal tadi ya. Yang kita lihat bahwa data dosen ada atribut atau field-nya. Sesuaikan, harus konsisten. OJ kelamin sama dengan pria. Dari tabel mana? Dosen. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini untuk selection. Gampang ya untuk selection ya. Berarti kita fokusnya adalah kita akan membatasi barisnya, membatasi record-nya. Kalau selection atau select, operasi select. Ya, nah ini sekarang kita masuk ke project. Projection. Lihat di sini notasinya ya, yang digunakan simbolnya. Kalau dalam simbol matematika ini apa nih? V ya. Nah, operasi untuk memperoleh kolom-kolom tertentu. Ingat, kalau selection kita akan memperoleh baris-baris tertentu. Tapi kalau projection atau project itu operasi untuk memperoleh kolom-kolom tertentu. Kalau selection baris, ya. Kalau projection itu adalah kolom-kolomnya atau field-fieldnya. Nah, operasi project adalah operasi unary yang mengirim relasi argumen dengan kolom-kolom tertentu. Ya, karena relasi adalah himpunan, maka baris-baris duplikasi dihilangkan. Ya. Nah, oke. Kita akan lihat di sini untuk sintak yang digunakan dalam operasi proyeksi ini adalah sebagai berikut. Ya, nanti kita akan project kolom-kolomnya dari tabel mana. Ya. Oke, kita masuk ke contoh. Untuk contoh yang pertama. Ya, untuk query yang pertama, tampilkan NID, nama, ya, nama underscore D, alamat kota dari relasi dosen. Nah, harus langsung logikakan, analisis ya, bahwa yang ingin ditampilkan itu beberapa kolom. Berarti kita akan gunakan operasi project. Ya, bukan operasi select atau selection. Nah, di sini harus bisa membedakan. Oke, aljabar relasionalnya. Lihat lagi soalnya, apa yang diinginkan di soal. Tampilkan NID. Oke, saya akan project NID-nya dulu. Gimana penulisan NID-nya? Lihat lagi tadi di penjelasan di awal ya, untuk penamaan dari setiap field-nya. Oh, NID. Kemudian, apa lagi? Nama underscore D. Ya, sesuaikan dengan penulisannya. Alamat, kota. Oke, hanya itu yang ingin ditampilkan. Oke, ada itu yang 1, 2, 3, 4 field yang akan ditampilkan. 4 kolom yang akan ditampilkan. Dari tabel dosen. Ya, tabel dosen. Nah, ini hasilnya. Bahwa tidak semua tabel dosen akan muncul kolom-kolomnya. Tadi ada berapa kolom sih tabel
tabel dosen banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi di sini kita cuma mau 4 kolom saja yang muncul. Nah, seperti inilah hasilnya. Relasi barunya itu seperti ini. Berdasarkan aljabar relasional yang kita buat, akan muncul seperti ini informasinya. Ya, NID, nama underscore dosen, nama underscore D, alamat, kota, ini yang akan muncul. Ya, ini. Oke, kemudian contoh berikutnya. Di sini akan ada menggunakan predikat lagi nih yang lain. Ya, nggak polos seperti ini. Kalau seperti ini, oh gampang lah. Kita mau nampilkan nama, NID, alamat, kota. Nggak ada kondisi yang lainnya. Gitu ya. Tidak ada kondisi yang diminta lagi. Hanya tampilkan saja dulu. Oke, kita berikan project. Ya, kita kasih operasi project. Ya, operasi projectnya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Agak rumit sedikit nih. Ya, di mana di sini yang diminta itu adalah tampilkan NID, nama dosen, alamat, kota, gaji pokok dari relasi dosen. Di mana gaji pokoknya lebih besar dari, ada kondisi di luar dari kita ingin menampilkan kolom-kolomnya. Di luar itu ada kondisi lainnya, bahwa akan dibatasi lagi. Kita mau membatasi kolom-kolomnya, NID, nama dosen, alamat, kota, gaji pokok. Tapi nggak semua data itu yang muncul. Kita batasi gaji pokoknya itu yang lebih besar dari 1,2 juta. Nah, aljabar relasionalnya adalah, lihat lagi soalnya, biar nggak bingung. Kita selection dulu, kita project ya, bukan selection ya. Kita project dulu. Kita gunakan project karena kita ingin tampilkan dulu kolom-kolomnya. Jangan mikirkan batasan dari barisnya dulu, kolom-kolomnya dulu. Projection NID, nama dosen, alamat, kota, gaji pokok, baru kita lihat kondisinya. Bahwa gaji pokoknya itu adalah yang lebih besar dari 1.200.000. Di sini kita akan gunakan operasi selection. Ya, karena kita mau membatasi barisnya. Makanya kita gunakan selection. Select gaji pokok lebih dari, kita lihat, kita gunakan predikatnya ya. Di sini ya, tandanya lebih ya, lebih dari 1,2 juta. Dari tabel mana? Tabel dosen. Ya, jangan lupa nih buka tutupnya, kurungnya. Ya. Yang muncul itu tidak semua data dari yang di project kolomnya saja, tapi di filter lagi barisnya, dibatasi lagi barisnya. Yang muncul itu hanya gaji pokoknya yang di atas 1,2 juta. Ya, yang di atas 1,2 juta. Ya, berarti bukan lebih besar sama dengan. Kalau bukan lebih besar sama dengan, berarti kalau ada yang 12 juta, maka muncul apa tidak? Enggak, ya, enggak akan muncul. Tuh, ya. Nah, oke, ini ada kondisinya. Nah, kita lihat untuk contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Nah, nih, contoh yang ketiga di sini. Tampilkan NID, nama dosen, alamat, kota, gaji pokok dari relasi dosen di mana kota alamatnya adalah Cibitung dan gaji pokoknya lebih besar dari 1 juta. Wah, ini ada kondisi lagi nih. Banyak kondisinya. Ya, kita akan project kolom-kolomnya terlebih dahulu, kemudian lihatkan kondisinya. Kita akan batasi barisnya. Yang diminta apa? Kita tampilkan dulu NID, nama dosen, alamat, kota, gaji pokok menggunakan projection. Kemudian kita batasi dalam kurung, kita akan selection.
Apa yang diminta di sini adalah kota alamatnya. Ya, kotanya itu adalah Cibitung. Dan ada predikatnya di sini. Dan gaji pokoknya dan gaji pokoknya lebih besar dari 1 juta. Dari tabel apa? Tabel dosen. Ya. Nah, kalau kotanya Cibitung tapi gaji pokoknya kurang dari 1 juta, maka tidak akan ditampilkan. Ya. Nah, ini kalau kurang dari 1 juta, maka tidak akan ditampilkan. Jadi dilihat lagi ya apa yang diinginkan di sini dari soal ini. Ya, kemudian buatkan aljabar relasionalnya. Ya. Nah, jangan lupa apa dulu yang mau kita buatkan aljabar relasionalnya. Baca lagi. Oh, kita akan project kolom-kolomnya, kemudian baru kita batasi baris-barisnya. Ya. Nah, oke, ini untuk implementasi dari selection atau select dan projection. Ya. Nah, jadi nanti ada kondisi-kondisinya. Ini yang harus diperhatikan, yang harus dipahami ya. Kalau hanya sebatas standar, tampilkan NID, nama dosen, alamat, peserta, gaji pokok. Ya, itu gampang. Kita hanya tinggal project aja kolom-kolomnya. Tapi kalau ada kondisi lainnya, ya, kondisi lainnya misalnya minta yang alamatnya yang muncul itu cuma di Bekasi, misalnya gitu ya. Kalau gaji pokoknya itu yang kurang dari 1 juta, ada nggak datanya? Gitu ya. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Ya, ini untuk selection dan projection.